Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Imadi Swita, saya SN P3K di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, unit kerja di SMK Negeri 1 Bulango Selatan. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya selama mengikuti orientasi P3K. Yang pertama, saya mengambil judul yaitu melaksanakan asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan belajar, minat belajar, dan profil pelajar siswa pada mata pelajaran matematika di SMK Negeri 1 Bulango Selatan. Yang selanjutnya itu latar belakang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru adalah orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya, profesinya mengajar. Jadi kemampuan guru adalah suatu perilaku kemampuan seseorang dalam melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu maksud dan tujuan mengikuti orientasi ini. Dalam kegiatan orientasi, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki maksud sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN. Kemudian yang kedua adalah pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan. Yang selanjutnya adalah tujuan pelaksanaan orientasi. Tujuan sini yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, itu peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Selanjutnya, waktu dan tempat. Yang pertama adalah waktu. Waktu kegiatan orientasi, pengenalan nilai dan etika bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2024 angkatan 19 dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober sampai dengan 2 November tahun 2024. Yang kedua itu tempat. Tempat pelaksanaan kegiatan orientasi, pengenalan nilai dan etika bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2024 angkatan 19 dilaksanakan di domisili masing-masing peserta, dan saya mengikuti kegiatan ini bertempat di SMK Negeri 1 Bulango Selatan secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan untuk pemasukan tagihan setiap agenda melalui e-learning BPSDM Provinsi Gorontalo dengan website langga.asnunggul.lan.go.id. Yang selanjutnya itu nilai dan etika pemerintah Provinsi Gorontalo. Yang pertama di sini ada visi. Visi pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera. Yang kedua yaitu misi. Misi di sini yang pertama mewujudkan pengenalan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua itu menjamin ketersediaan infrastruktur daerah. Kemudian yang tiga, meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. Yang keempat, meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Dan yang kelima, terciptanya pemerintahan yang baik dan lebih melayani. Yang selanjutnya itu nilai dan etika organisasi di SMK Negeri 1 Bulango Selatan. Yang pertama ada visi. Visi SMK Negeri 1 Bulango Selatan yaitu terwujudnya sekolah unggul dengan tamatan yang berkarakter Pancasila
siap kerja, dan berjiwa kewirausahaan dengan berbasis teknologi yang berwawasan lingkungan. Yang kedua ada misi. Misi di sini yang pertama menyelenggarakan menyelenggarakan pendidikan yang didukung oleh sarana, prasarana, dan sumber daya manusia profesional. Yang kedua, mewujudkan organisasi sekolah dengan terus belajar. Yang ketiga, membekali peserta didik dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi lulusan yang berakhlakul karimah, profesional dalam bidangnya, dan kompetitif. Yang keempat, memberikan pelayanan yang prima kepada warga sekolah dan masyarakat. Yang kelima, mengembangkan sarana dan prasarana pendidik dan kependidikan, kurikulum kemitraan, dan dunia kerja. Yang keenam, itu meningkatkan lingkungan sekolah yang sehat dan berbudaya. Yang ketujuh, menghasilkan lulusan yang terampil, kompeten, memiliki jiwa berwirausaha, dan berkarakter Pancasila. Yang kedelapan, melaksanakan pembelajaran berbasis budaya industri dan IDUKA. Yang kesembilan, menyelenggarakan pembelajaran dan manajemen sekolah berbasis TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Yang kesepuluh, itu menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup warga sekolah. Untuk selanjutnya, itu ada rencana kerja P3K, rencana kerja tahunan. Di sini ada identitas isu, kemudian isu yang diangkat, dan gagasan kreativitas isu yang diangkat. Yang pertama yaitu mengenai identitas isu, yaitu yang pertama, rendahnya motivasi dan semangat belajar siswa SMK Negeri 1 Bulangu Selatan dalam mata pelajaran matematika. Yang kedua, guru belum sepenuhnya melakukan tes asesmen dan menerapkan hasil asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kebutuhan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa SMK Negeri 1 Bulangu Selatan, terutama pada mata pelajaran matematika. Isu yang saya angkat itu adalah guru belum sepenuhnya melakukan tes asesmen dan menerapkan hasil asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kebutuhan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa SMK Negeri 1 Bulangu Selatan, terutama pada mata pelajaran matematika. Yang selanjutnya itu gagasan kreatif dan isu yang saya angkat itu perlunya melakukan tes asesmen diagnostik awal dan menerapkan hasilnya guna mengetahui kebutuhan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa SMK Negeri 1 Bulangu Selatan, terutama pada mata pelajaran matematika. Kemudian yang berikut, kegiatan-kegiatan pembelajaran gagasan kreatif dan penyelesaian isu. Di sini kegiatan yang saya ambil ada dua. Yang pertama itu menyampaikan isu yang menjadi rencana kerja P3K kepada kepala sekolah. Yang kedua itu menyusun instrumen tes asesmen diagnostik. Yang selanjutnya itu mengenai tahapan. Tahapan di sini yang pertama yaitu untuk tahapan yang pertama itu meminta kesediaan waktu kepala sekolah SMK Negeri 1 Bulangu Selatan. Yang kedua, mengkonsultasikan isu yang akan diangkat menjadi rencana kerja kepada kepala SMK Negeri 1 Bulangu Selatan. Yang ketiga, itu menyetujui rencana kerja P3K di SMK Negeri 1 Bulangu Selatan. Kemudian tahapan yang kedua, itu kegiatan kedua. Di sini yang pertama berdiskusi dan
berkonsultasi dengan guru bimbingan dan konseling SMK Negeri 1 Belangu Selatan dalam menyusun instrumen diagnostik non-kognitif. Yang kedua itu berdiskusi dengan Ikatan Guru Serumpun mata pelajaran matematika dalam menyusun asesmen diagnostik kognitif. Kemudian yang selanjutnya output atau hasil tahapan kegiatan. Untuk kegiatan yang pertama itu hasilnya yang pertama tersedianya waktu Kepala SMK Negeri 1 Belangu Selatan untuk berkonsultasi. Yang kedua, persetujuan rencana kerja oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Belangu Selatan. Yang ketiga, tersusunnya rencana kerja P3K di SMK Negeri 1 Belangu Selatan. Dan untuk output untuk kegiatan yang kedua, yang pertama adalah tersusunnya instrumen asesmen diagnostik non-kognitif. Kemudian yang selanjutnya adalah penerapan nilai berakhlak. Di sini untuk kegiatan pertama ada harmonis, yaitu membangun komunikasi yang lebih terbuka dan menjaga hubungan baik dengan stakeholder. Kemudian ada loyal, taat terhadap atasan sesuai dengan struktur jabatan pada instansi pemerintah yang berada. Kemudian berorientasi pelayanan, yaitu maksimal dalam pelayanan dan terbuka terhadap masukan dari pihak lain. Kemudian adaptif, mengimplementasikan perkembangan teknologi untuk memperbaiki metode dan proses kerja. Kemudian yang kolaboratif, aktif berpartisipasi sesuai keahliannya pada proyek unit kerja, berkontribusi sesuai keahliannya pada proyek unit kerja. Kemudian jadwal pelaksanaan ini dimulai pada 4 November tahun 2024 dan berjalan sesuai waktu yang ada. Untuk selanjutnya yaitu adalah rencana kerja jangka menengah atau sisa tahun kontrak. Di sini pada tahun pertama itu tahun 2025, kegiatan yang saya ambil yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi mata pelajaran matematika di SMK Negeri 1 Belangu Selatan. Kemudian outputnya adalah meningkatnya motivasi belajar matematika terutama siswa di SMK Negeri 1 Belangu Selatan. Kemudian penerapan nilai-nilai berakhlak, di sini ada adaptif, kolaboratif, kompeten, inovatif, dan akuntabel. Kemudian kontribusi terhadap visi dan misi organisasi adalah kegiatan yang direncanakan selaras dengan visi SMK Negeri 1 Belangu Selatan, yaitu terwujudnya sekolah unggul dengan tamatan yang berkarakter Pancasila, siap kerja dan berjiwa kewirausahaan dengan berbasis teknologi yang berwawasan lingkungan. Untuk tahun kedua, yaitu tahun selanjutnya, yaitu 2026, kegiatan yang diambil adalah mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran matematika di SMK Negeri 1 Belangu Selatan dengan menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran interaktif dan inovatif. Kemudian output hasil kegiatan itu meningkatnya motivasi dan prestasi belajar matematika pada siswa SMK Negeri 1 Belangu Selatan. Kemudian penerapan nilai-nilai berakhlak ada adaptif, kolaboratif, kompeten, dan inovatif. Kemudian tentunya kontribusi terhadap visi itu kegiatan yang direncanakan selaras dengan visi SMK Negeri 1 Belangu Selatan. Kemudian di tahun yang ketiga, itu kegiatan yang saya ambil adalah menggunakan dan membiasakan siswa mengerjakan latihan-latihan soal berbasis HOT dalam pembelajaran matematika di SMK Negeri 1 Belangu Selatan. Untuk output atau hasil kegiatan yaitu meningkatnya kemampuan numerasi siswa SMK Negeri 1 Belangu Selatan.
Kemudian penerapan nilai berakhlak itu kolaboratif, kompeten, dan inovatif. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi yaitu kegiatan yang direncanakan selaras dengan visi SMK Negeri 1 Bulangun Selatan, yaitu terwujudnya sekolah unggul dengan tamatan yang berkarakter Pancasila, siap kerja dan berjiwa kewirausahaan dengan berbasis teknologi yang berwawasan lingkungan. Yang selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulan di sini setelah mengikuti kegiatan orientasi P3K bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat untuk semua peserta. Diharapkan setelah mengikuti orientasi P3K, seluruh P3K di lingkungan tempat kerja masing-masing dapat membangun dan mewujudkan ASN yang berakhlak, di mana penerapan nilai berakhlak seperti adaptif, inovatif, kolaboratif, profesional, dan kompeten berperan penting dalam meningkatnya efektivitas dan kualitas pembelajaran sehingga mampu mendukung visi dan misi sekolah untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing. Masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi sebagai ASN P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo perlu memberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah Provinsi Gorontalo. Saran yang saya ambil di sini adalah setelah mengikuti kegiatan orientasi P3K, menurut saya sebaiknya kegiatan ini perlu dilanjutkan untuk periode berikutnya karena kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas P3K di instansi masing-masing dan akan lebih baik lagi jika kegiatan ini untuk selanjutnya dilaksanakan secara tatap muka. Baik, demikian laporan orientasi P3K selama saya mengikuti kegiatan orientasi. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.